Di sebuah sudut kecil kota Móstoles, pinggiran Madrid, lahirlah seorang bocah laki-laki yang tampak biasa-biasa saja. Wajahnya polos, tubuhnya kurus, dan dia cenderung lebih banyak diam daripada bicara. Namanya, Iker Casillas Fernandez. Ayahnya, José Luis, bekerja sebagai pegawai Kementerian Pendidikan, sedangkan ibunya adalah seorang penata rambut. Mereka bukan keluarga berada, tapi penuh kasih sayang. Setiap hari, sang ayah akan membawa pulang koran olahraga dan menggoda Iker kecil dengan pertanyaan, "Coba, siapa yang menang semalam?" Kegembiraan sederhana itulah yang pertama kali menyalakan bara kecil dalam dada Iker terhadap sepak bola. Namun, Iker bukanlah anak yang menonjol. Ia pemalu, pendiam, dan tidak pernah menjadi pusat perhatian. Tapi di balik sikap pendiam itu, ada satu hal yang membuatnya berbeda, ia memiliki refleks yang luar biasa. Ketika bermain dengan teman-temannya, Iker tak suka mencetak gol. Ia lebih suka mencegah gol. Baginya, membela gawang adalah bentuk cinta, dan juga tanggung jawab. Suatu hari, sang ayah mengantarnya mengikuti seleksi Akademi Real Madrid. Mereka naik kereta pagi-pagi buta, berangkat dengan harapan yang tak besar, hanya ingin mencoba. Siapa sangka, dalam usia 9 tahun, Iker diterima. Dia tidak tahu bahwa itu adalah awal dari takdir besar yang akan mengubah hidupnya, dan dunia sepak bola selamanya. Ketika remaja seusianya sibuk bermain dan belajar, Iker menghabiskan waktunya di Valdebebas, Akademi Latihan Real Madrid. Hari-harinya keras. Ia sering dianggap terlalu kecil untuk menjadi penjaga gawang profesional. Banyak yang meragukan kemampuannya. Beberapa pelatih bahkan menyarankan agar ia pindah posisi. Tapi Iker keras kepala. Ia diam, tapi bekerja. Ia jarang berbicara, tapi selalu mendengarkan. Ketika anak-anak lain mengeluh karena harus latihan saat hujan, Iker justru senang. Saat hujan, saya bisa belajar menjatuhkan badan dengan lebih lembut, katanya suatu hari. Dari hal-hal kecil itulah ia membentuk dirinya. Suatu ketika, penjaga gawang utama Real Madrid mengalami cedera mendadak. Pelatih panik, staf panik. Lalu nama Iker disebut. Bocah kurus yang bahkan belum cukup umur untuk memiliki SIM itu, tiba-tiba dipanggil ke tim utama. Dia duduk di ruang ganti bersama bintang-bintang besar. Tubuhnya gemetar, tangan dingin. Tapi saat dia berdiri di depan gawang, semua rasa takut itu hilang. Karena di sana, di garis putih itu, dia tahu dia berada di tempat yang benar. Real Madrid tahu mereka telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Dalam usia 18 tahun, Iker mencetak rekor sebagai kiper termuda yang bermain di Liga Champions. Tapi itu bukan soal usia, itu soal keberanian. Pada final Liga Champions 2002, dunia menyaksikan keajaiban. Casillas, yang awalnya duduk di bangku cadangan, masuk menggantikan Cesar yang cedera. Real Madrid unggul tipis 2-1 melawan Bayer Leverkusen. Menit-menit terakhir menjadi neraka. Leverkusen menyerang tanpa henti. Tapi ada Iker di sana. Dalam 15 menit terakhir itu, ia membuat 3 penyelamatan yang mustahil. Dunia menyaksikan bocah kurus dari Móstoles itu berubah menjadi tembok kokoh yang tidak bisa ditembus. Ia menangis saat peluit akhir berbunyi, tidak percaya bahwa dia baru saja menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan. Saat itu, ia tidak hanya menyelamatkan gawang. Ia menyelamatkan mimpi. Dan sejak hari itu, dunia menyebutnya dengan satu nama, San Iker, si malaikat penjaga dari Madrid. Menjadi pahlawan adalah berkah, tapi juga kutukan. Casillas mulai dikenal dunia. Ia menjadi simbol kepercayaan. Real Madrid mengandalkannya. Timnas Spanyol memujanya. Tapi tidak semua berjalan mulus. Pelatih datang dan pergi, tapi tidak semua percaya pada anak Móstoles ini. Ada masa di mana posisinya digeser, ada saat-saat dia disisihkan, bukan karena performanya menurun, tapi karena politik klub. Iker bukan tipe pemain yang banyak bicara di media. Ia tidak tahu cara menjilat atasan. Ia hanya tahu menjaga gawang. Tahun-tahun berlalu, dan tekanan terus meningkat. Banyak yang mulai mencibir, mengatakan dia sudah tidak sehebat dulu. Mereka lupa bahwa Iker bukan robot. Ia manusia, yang bisa lelah, bisa sakit, bisa hancur. Namun, meski hatinya luka, dia tetap berdiri di bawah mistar. Karena di sanalah rumahnya, dan seorang penjaga tidak pernah meninggalkan rumahnya saat badai datang. Kalau kau ingin tahu seperti apa momen terindah dalam hidup Iker Casillas, maka tanyakan padanya tentang tahun 2010.
Piala Dunia di Afrika Selatan. Spanyol, negeri penuh talenta yang selalu gagal di turnamen besar, akhirnya bersatu dalam satu visi, menjadi juara dunia. Dan siapa yang ada di garis terakhir pertahanan mereka? Ya, Iker Casillas. Pertandingan demi pertandingan dilalui dengan tensi tinggi. Tapi momen paling mengguncang terjadi di perempat final, melawan Paraguay. Penalti diberikan kepada lawan. Jika gol, Spanyol hampir pasti pulang. Tapi Iker membaca arah tendangan itu seperti membaca surat dari ibunya. Ia menepisnya, bukan hanya menyelamatkan bola, tapi juga mimpi seluruh bangsa. Lalu final datang. Lawan mereka, Belanda. Keras, kotor, penuh provokasi. Laga berlangsung 0-0 hingga menit 116. Tapi tiba-tiba, Spanyol menyerang. Bola mengarah ke Andres Iniesta. Dan, gol. Spanyol unggul. Tinggal beberapa menit tersisa. Setelah perpisahan yang dingin dari rumah yang ia jaga seumur hidup, Iker Casillas memilih pelabuhan baru, FC Porto. Banyak yang mencibir, itu klub kecil, kata mereka. Dia hanya buangan, ujar yang lain. Tapi bagi Iker, Porto adalah tempat untuk menyembuhkan luka. Di kota tenang itu, ia menemukan ulang arti sepak bola, bukan sebagai tekanan, tapi sebagai cinta murni. Di Porto, ia kembali tersenyum. Ia kembali bermain, menyelamatkan, dan berlari sambil mengepalkan tangan ke udara, seperti masa mudanya. Para pemain muda Porto memujanya. Mereka tidak melihatnya sebagai legenda tua. Mereka melihatnya sebagai guru yang sabar, ayah yang menjaga, dan pemimpin sejati. Casillas tidak mengejar trofi lagi. Ia mengejar kedamaian, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasakannya. Namun takdir masih menyimpan satu ujian terakhir untuknya. Tanggal 1 Mei tahun 2019. Hari yang tampaknya biasa di Porto. Casillas menjalani latihan seperti biasanya. Tapi tiba-tiba, ia merasakan dadanya nyeri. Nafasnya berat, dunia seakan runtuh. Serangan jantung, dunia terkejut. Sang penjaga yang selalu tangguh itu, kini tergeletak tak berdaya. Semua media mengabarkan, Iker Casillas mengalami serangan jantung saat latihan. Para penggemar menangis. Dunia sepak bola berkabung. Ribuan doa mengalir dari seluruh penjuru bumi. Dari Madrid, dari Porto, dari Johannesburg, dari Móstoles. Saat ia terbangun di ranjang rumah sakit, tangan istrinya memegang erat tangannya. Air mata membasahi pipinya, bukan karena sakit, tapi karena hidup memberinya kesempatan kedua. Casillas tahu, karirnya mungkin sudah selesai. Tapi ia masih hidup, dan itu, baginya, adalah kemenangan terbesar. Iker Casillas tidak kembali ke lapangan hijau sebagai pemain profesional. Tapi ia tidak pernah meninggalkan sepak bola. Ia bergabung kembali dengan Real Madrid, bukan sebagai penjaga gawang, tapi sebagai pembimbing. Ia menjadi ikon yang membantu para pemain muda memahami arti loyalitas, dedikasi, dan ketenangan. Di banyak forum, ia berbicara tentang kesehatan mental, tentang pentingnya memaafkan, tentang menerima takdir dengan kepala tegak. Casillas tak pernah membalas perlakuan buruk klub lamanya. Sebaliknya, ia datang kembali dengan senyum. Itulah kekuatan sejati seorang legenda. Dalam diam, ia menjadi pelita. Dalam tenang, ia menjadi teladan. Iker Casillas bukan sekadar mantan pemain. Ia adalah simbol dari integritas, dari keberanian, dari ketulusan yang jarang ditemukan dalam dunia sepak bola modern. Ia mengajarkan bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti harus berteriak. Terkadang, kekuatan itu adalah ketika kau tetap berdiri, saat dunia menyuruhmu menyerah. Ia tidak hanya mengangkat trofi Piala Dunia, Liga Champions, dan banyak gelar lain. Ia mengangkat harga diri bangsa. Ia menyatukan rivalitas Spanyol lewat satu pelukan saat mewawancarai kekasihnya di tengah euforia juara dunia. Ia berdiri di garis putih dengan dada yang tenang, menyambut serangan seperti pelukan badai. Kini, di tribun-tribun Santiago Bernabeu, masih terdengar nyanyian Iker, Iker, Iker. Dan di hati jutaan anak-anak yang bermimpi jadi penjaga gawang, nama itu tetap hidup. Bukan karena trofinya, tapi karena jiwanya. Iker Casillas adalah bukti bahwa menjadi besar bukan soal seberapa banyak kau bicara, tapi seberapa banyak kau bertahan. Dia adalah penjaga, bukan hanya gawang, tapi juga harapan, kepercayaan, dan cinta dari jutaan orang. Dan meski sarung tangannya telah disimpan, jiwanya akan selalu berdiri di bawah mistar. Terima kasih, San Iker.
Kau bukan legenda karena gelarmu. Kau legenda karena hatimu. Dan saat Arjen Robben berhadapan 1-1 dengan Casillas, dunia berhenti. Namun Casillas tidak. Ia menunggu, lalu menjulurkan kaki kanan, menepis bola yang akan merobek sejarah itu. Teriakan komentator menggema, "San Iker lo ha salvado, Santo Iker telah menyelamatkan." Saat peluit panjang berbunyi, Casillas menangis. Ia peluk rekan-rekannya, lalu, di tengah euforia jutaan orang, ia memegang trofi emas itu dan mengecupnya dengan air mata. Bukan hanya trofi, itu adalah bukti bahwa seorang anak pemalu dari Móstoles telah mengantarkan negerinya ke surga. Ironis, bukan? Kadang, rumah yang paling kita cintai adalah yang paling menyakiti kita. Setelah bertahun-tahun mengabdi, setelah menyelamatkan Real Madrid dari kehancuran berkali-kali, Casillas mulai merasakan dinginnya politik klub. Pelatih baru datang, hubungan merenggang, fitnah mulai menyebar, ia dituduh jadi biang perpecahan ruang ganti. Tuduhan yang bahkan tak pernah bisa dibuktikan. Tapi dunia percaya suara yang paling keras. Casillas terdiam, tak sekalipun ia menyerang balik. Dia hanya duduk di bangku cadangan, menatap lapangan tempat dulu ia bersinar. Orang-orang menyebutnya lemah, menyuruhnya pergi. Tapi Iker tidak pernah benar-benar marah. Dia hanya sedih. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Hari ketika Real Madrid mengumumkan bahwa Casillas tak lagi bagian dari mereka. Tanpa pesta perpisahan, tanpa upacara besar, tanpa kawan-kawan yang dulu bertempur bersamanya. Ia berdiri sendiri di konferensi pers, membacakan surat perpisahan dengan suara gemetar, sambil menahan tangis. Tidak ada legenda yang pantas dilepas seperti itu. Seluruh Spanyol menangis bersamanya, karena mereka tahu, yang pergi itu bukan hanya seorang penjaga gawang. Yang pergi itu adalah jiwa dari Real Madrid.